Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and hater. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya upload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini kembali saya bertamu ke tempatnya Pak Ade dari Monex ya. Kita akan diskusi hal-hal yang berhubungan dengan trading forex lagi nih Pak. Iya, boleh. Nah, di yang pertama kita sudah bicara mengenai orang mau trading forex, bahkan menurut saya juga sama lah trading saham atau kripto gitu ya. Itu orang harus tahu dulu gitu ya. Jangan kripto itu nggak ngerti mau trading kripto. Iya. Saham apa nggak ngerti mau trading saham. Gara-gara temen, nih lu beli nih saham ini nih lagi bagus nih, atau jeblok. Artinya dia nggak tahu, dia nggak punya knowledge mengenai apa yang dia mau trading kan, tapi main nyemplung. Iya. Itu sama seperti yang Pak Ade pernah ilustrasikan, orang nggak ngerti bawa motor, nggak ngerti bawa mobil, langsung bawa motor atau mobil ke jalan raya. Ya itu kan mempertaruhkan nyawanya gitu kan ya. Nah, di trading saham lah kita bilang nih. Juga terjadi seperti kontroversi. Pak, trading saham itu judi bukan? Nah, kebetulan kan saya juga banyak ditanya seperti itu. Ya, saya jawab dengan apa adanya. Saya bilang begini, selama Anda ngerti saham yang Anda mau beli atau yang Anda mau jual, pokoknya Anda trading kan lah gitu ya. Apa? Itu bukan judi. Anda bisa analisa teknikalnya, fundamental dan segala macam. Anda tahu kapan harus beli, kapan harus jual. Itu sah-sah saja. Sama seperti Anda beli saham, misalnya Anda beli franchise perusahaan A atau perusahaan B. Kalau Anda nggak tahu perusahaan A, perusahaan B, kondisinya gimana, Anda main langsung tanam saham, ya Anda namanya berjudi. Iya. Tapi kalau Anda tahu, terus Anda taruh modal Anda di sana, kalaupun suatu saat perusahaan itu rugi, Anda sudah melakukan sesuatu yang namanya calculated risk. Resiko yang dari awal sudah Anda perhitungkan. Jadi Anda nggak secara buta masuk. Nah, tetapi menariknya, saya melihat ada perbedaan Pak antara trading saham, trading kripto, dan trading forex. Iya. Apa yang bisa Pak Ade coba elaborasi yang kalau hal-hal seperti ini perbedaannya? Kalau pertama kan memang kalau di saham itu kita menganalisanya itu secara mikro ya, perusahaan per perusahaan gitu ya. Kalau kita trading forex maupun kripto, kita menganalisa secara makro keadaan kondisi perekonomian di dunia saat ini gitu ya. Nah, kalau perbedaannya itu di saham dan di forex, memang kalau di forex itu pertama itu ada yang namanya leverage. Ya, leverage itu di mana nasabah bisa melakukan penjualan dan pembelian aset yang nilainya jauh lebih besar daripada modal yang dia jaminkan. Kalau di saham kan benar-benar tuh Pak ya, harus berapa lembar ya sesuai, uangnya harus dikeluarkannya sesuai. Nah, yang kedua adalah di forex itu ada yang namanya high and fast liquidity. Jadinya kita cepat, kita mau beli sebuah aset, penjualnya udah ada. Kita mau jual sebuah aset, pembelinya juga sudah ada. Jadi sangat cepat. Tidak ada antrian ataupun menunggu siapa yang mau ngambil barang kita gitu ya. Dan yang terakhir adalah kalau di forex itu berbeda dengan di saham. Kalau di forex itu two way opportunity. Jadinya di saat kita tahu, kita menganalisa harga mau naik, kita bisa ambil posisi beli dulu di atas. Setelah harganya sudah tinggi, kita bisa ambil jual liquid. Dan di saat kita sedang menganalisa, wah ini kayak kita sedang posisinya sedang clear ya, sedang tidak ada posisi, terus kita tahu bahwa ada sebuah pair ke depannya ini, anggaplah misalkan gold gitu, emas mau turun, kita bisa ambil posisi jual dulu. Jual dulu, sell new, begitu harga turun kita bisa liquid dengan buy. Jadi sangat cepat, tidak ada proses antri atau proses menunggu siapa yang mau ngambil, kita tidak ada itu. Jadi lebih tepatnya kalau untuk di saham ya ada 3 perbedaan itu, leverage, terus fast and high liquidity, yang ketiga adalah two way opportunity. Sebabnya kalau di saham
yang selama ini ya kalau misalkan saya mau jual saham tertentu pada harga segini, kalau di market nggak ada yang ambil ya Iya, nggak nunggu. liquid ya nunggu. Iya, kecuali Iya. saya turunin lagi, nyesuaiin ini ya Iya, yang baru gitu. baru bisa di. Oke, itu satu. Terus kedua yang saya lihat di saham biasanya itu rawan gorengan. Rawan gorengan. Benar. Jadi misalnya, ini contoh aja Pak ya, saya nggak usah sebut merek lah. Perusahaan saya mau saya kerek nih Iya, harga sahamnya. Bisa banget. Iya. Bener kan? Jadi misalnya saham saya mau naikin sedikit nih harganya nih. Saya bikin aja gosip mengenai yang buruk gitu mengenai perusahaan saya. Walaupun terdengar lucu, tapi ini bisa dipraktekkan. Misalnya perusahaan saya melakukan hal gini-gini yang negatif dah. Iya. Sehingga orang takut dan lepas saham saya kan. Lepas. Iya. Sehingga seperti kayak terjun bebas. Iya. Ketika terjun bebas, saya suruh orang, jangan saya lah, entah ketahuan gitu ya. Beli. Nah udah beli, saya turunin, saya punya PR. Iya. Ah nggak bener itu, ini buktinya nih, begini-gini. Wah masyarakat kan confidence lagi. Iya, benar. Apalagi harganya kan udah turun, mulai diburu untuk dibeli. Nah ketika orang mulai buru mau beli, saya suruh orang-orang saya, lepas. Goreng ya tuh, Itu namanya digoreng. Jadi emang ada resiko seperti itu. Jadi saham itu bisa digoreng sama perusahaannya sendiri atau perusahaannya nggak goreng. Ada tukang goreng. Tapi bukan abang-abang tukang gorengan gitu. Ada spesialis penggoreng saham. Iya. Ya mungkin diorder juga sama perusahaannya atau mungkin perusahaannya nggak order. Pokoknya ada yang penggeraknya. Ada penggeraknya. Dia bikin satu isu supaya naikin. Nah itu yang saya tahu Pak ya kalau saham. Kripto juga sama. Ada orang-orang seperti si Elon Musk. Iya. Dia bikin cuitan aja di Twitter, Shiba Inu naik. Dia bikin cuitan aja, Tesla terima Bitcoin naik. Suatu ketika dia bikin cuitan lagi, Bitcoin itu ternyata dampak terhadap lingkungannya nggak bagus, menimbulkan efek karbon begini karena penambangannya pakai listriknya boros gini, Bitcoin jatuh. Iya. Jadi saham atau kripto harganya bisa dipermainkan. Bisa. Makanya sama ini Pak, gosip atau kripto itu memang dia kalau di forex ini kan dia bukanya itu kan dari hari Senin sampai hari Jumat malam ya, sesuai jam perdagangan di luar negeri. Nah kalau di kripto itu dia 24 jam, jadi Sabtu Minggu dia buka jalan Pak. Terus ya. Dan dia memang ya di forex ada sih ya open gap gitu memang ada, dan kalau kripto ini tingkat open gapnya itu terlalu sering. Kalau saya tanya-tanya ya sama teman-teman, jadi kalau misalkan tiba-tiba lagi posisi beli, tiba-tiba market gapnya itu sangat dalam, lebih dalam daripada gap yang ada di forex itu. Itu kenapa ya Pak? Apa karena banyaknya itu tadi? Iya, pemain paus kali ya Pak ya? Iya, dan pemain paus atau whale kalau di kripto itu dia seakan-akan yang bikin harga kripto bisa dibikin turun karena dia mau borong gitu ya. Seakan-akan dia pura-pura jual, dia punya itu di drop. Nah, nanti dia bikin ini lagi, dia beli. Dan orang kalau ngelihat ada ngetren beli nih, orang ikut-ikut beli. Itu istilahnya sama sih ya, dia ciptakan FUD, fear, uncertainty, doubt. Jadi orang dibuat ketakutan, jual. Nanti dia beli lagi, dia ciptakan yang namanya FOMO, fear of missing out. Kalau nggak cepet-cepet nih, nanti lo kehilangan momen nih. Jadi para paus itu dengan pintarnya memainkan psikologis para pemainnya. Nah, setahu saya, tolong dikoreksi kalau saya salah. Kalau di forex, setahu saya nggak akan ada orang yang bisa mempermainkan pasar. Gimana? Iya, kalau di forex itu kan memang yang seperti tadi saya bilang, kalau misalkan perbedaan di saham kita menganalisa secara mikro perusahaan ini benar-benar, apalagi kalau sudah ada main belakang yang tadi seperti Pak Teja cerita itu kan dari perusahaannya sendiri emang kepengen turun, habis itu dia goreng gitu kan. Nah kalau di forex ini kan kita menganalisa secara fundamental, secara maksudnya memang kondisi ekonomi dunia tuh seperti apa gitu. Misalkan ada perang, ya harga udah bisa kita tebak nih pasti bakalan jatuh beberapa minggu gitu ya. Terus misalkan tingkat perekonomian di Amerika baik gitu ya, mungkin US dollar juga akan naik gitu. Jadinya memang analisa yang
di forex itu memang benar-benar kita bisa tahu lah, selain secara teknikal, kita juga bisa menganalisa itu secara fundamental, dan seharusnya memang trader forex ini, saya juga pengen tanya, kalau kripto itu gimana tuh Pak menganalisa secara itu apa yang dianalisa? Misalkan kalau di forex ini kita ingin trading euro, kita kan melihat negara Eropa, kondisi perekonomian negara Eropa, kondisi perekonomian negara Amerika. Kita kan pasangannya euro USD. Tinggal seperti itu gitu loh. Itu kan memang berarti analisa orang per orang. Nah, kalau yang tadi Pak Teja bilang apakah di forex bisa digoreng, nggak ada yang bisa digoreng di forex, karena benar-benar kita melihat kondisi perekonomian dunia ya secara makro lah ya, secara luas gitu. Jadi. Nah, kalau di kripto setahu saya, kalau mau jujur ya, nggak ada yang bisa dianalisa. Nah itu. Karena kalau saya sering bikin konten mengenai kripto, itu saya sebut mata uang angin. Itu dari mana asalnya itu ya, setiap orang bisa bikin kripto. Anang bisa bikin token asing, terus anaknya Yusuf Mansur bisa bikin iToken, siapa aja bisa bikin. Nah, Bitcoin itu termasuk ya Pak, gaya-gayanya sama seperti ya, tapi itu yang terbesar memang Bitcoin, ya kan, walaupun penciptanya siapa, walaupun orang bilang Satoshi Nakamoto, tapi orangnya misterius, tapi dia salah satu kripto yang berhasil. Nah, tapi kalau kita mau bilang kripto ini tahun depan bakal naik, memang ada yang istilahnya di kripto halving ya. Jadi halving tingkat kecepatan mendapatkan kripto dari penambangan semakin lama semakin lambat, dan karena itu harganya semakin lama semakin mahal. Oleh karena itu mereka misalnya menganalisa, karena barangnya makin langka didapatkan, maka Bitcoin bukan sewaktu-waktu, tendensinya itu seperti emas yang semakin lama semakin langka pasti naik. Tapi buktinya kan ketika ini kan dia hancur dari hampir 1 miliar, cuman tinggal sepertiganya 300 juta. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nah, kalau yang forex saya setuju, dalam arti kata siapa yang bisa mempermainkan, kecuali dua negara ini perang, atau negara yang satu ini lagi krismon atau lagi masuk resesi. Nah, kita bisa kira-kira gitu. Oke. Nah, kemudian yang saya lihat lagi, kalau para penjual, tadi Bapak bilang ya, kecepatan, misalkan kalau di saham, saya mau jual, kan saya harus nunggu nih, saya pasang nih, saya mau jual di harga sekian. Padahal sekarang harga saham yang saya mau jual itu, ini umpama aja deh ya, sahamnya lagi harga 200. Tapi saya bilang kalau harga 200 mah rugi lah. Saya pasang di 210, kalau ada yang mau ambil. Ternyata ada orang yang harganya lagi 200, dia jual 195. Ya orang akan ngambil yang 195. Nah, yang saya nunggu terus tuh. Bapak nunggu ya? Ya nunggu, nggak bakal laku. Kemudian karena ada yang beli di 195, harganya turun. Jadi 195, kira-kira gitu. Nah, saya tergantung nih, mau tetap ngotot minta 210, apa nurunin 195. Kalau saya tetap ngotot di 210, ada yang jual 187. 187 yang dapat. Nah, kayak begitu. Jadi bisa-bisa seharian saham saya nggak kejual-jual. Iya kan? Nah, kalau yang forex kan at any time. Penjual dan kalau selalu ini. Penjual dan pembelinya sudah siap melayani nasabah selama 24 jam. Jadinya memang sudah, bayangin kita mau beli, kita mau jual, udah ada yang pasti mau ngambil gitu ya, sudah ada yang mau melayani kita gitu selama 24 jam. Jadinya benar-benar likuiditasnya sangat tinggi sih. Ada satu pertanyaan Pak yang orang suka nanya. Misalnya si A, dia buka akun misalnya di Monex, dia trading gitu ya. Ada saran nggak Pak? Misalnya ketika dia trading forex, ya kalau saya saranin orang sih, you harus kasih tahu lah anggota keluarga you
Ini saya trading di Monex, akun saya ini, sampai passwordnya lo kasih lah semuanya. Iya, iya. Saya nggak tahu bagaimana mekanisme di Monex, misalnya si trader ini tiba-tiba dia meninggal dunia. Ya, kalau ya mungkin semua broker lokal seperti itu ya. Jadi kita selalu nasabah harus mencantumkan kontak person keluarga. Jadi kalau misalkan memang terjadi apa-apa, ya si keluarga ini yang sudah dia cantumkan namanya, alamatnya, nomor teleponnya semua itu bisa untuk mengklaim. Tapi kan memang yang perlu diketahuin sama keluarganya itu adalah password ATM-nya kan, password rekeningnya gitu kan. Karena Monex akan kirim ke rekening si pembuka akun yang meninggal itu. Iya. Jadi dia bisa sebut saja tarik uangnya. Nah, ya dia tinggal urusan sama banknya yang masuk situ. Iya. Tapi memang perlu tahu juga password username-nya si yang meninggal ini di Monex apa password username-nya. Karena kan dia nanti mesti buka dulu client area, dia withdraw kan gitu. Withdraw. Bisa juga. Mungkin nggak dimungkinkan ini, maksudnya si ahli waris lah kita sebut itu, Pak ini suami saya meninggal, boleh nggak di withdraw-nya ke rekening saya? Itu nggak dimungkinkan. Tetap harus ke rekening si pembuka. Iya. Nah itu tinggal dia nanti ngambil dari rekening di bank itu. Jadi mekanismenya gitu ya. Iya. Oke. Nah sebabnya itu penting juga, karena saya sering ngajarin mau itu lu buka trading saham kayak trading kripto, ya keluarga lu harus tahu. Harus tahu. Kalau enggak ya nanti itu di bank aja kan juga. Iya. Bukan dianjurkan sih, tapi maksudnya memang nasabah di bank juga paling tidak istri gitulah atau anak tuh tahu passwordnya. Jadi kalau misalkan dibutuhkan dana cepat, terus ada yang meninggal gitu nasabahnya, jadi memang keluarga bisa cepat mencairkan itu. Sebab di dunia perbankan banyak uang tak bertuan. Ya. Jadi dia meninggal, keluarganya nggak tahu bahwa dia sebenarnya punya tabungan gitu. Itu. Banknya kan juga nggak tahu apa-apa kan. Ini kok orang kagak ngambil duit gitu ya, apa kebanyakan duit gitu ya. Ternyata orangnya udah meninggal. Iya. Keluarganya nggak tahu. Makanya saya bilang mau ada tabungan kayak mau trading kripto, mau trading forex, saham, ya itu keluarga mesti tahu. Iyalah, ya kan? Jangan kan itu, kita punya asuransi juga, meskipun di asuransi dari awalnya jelas ahli waris saya istri gitu ya. Nah istri juga harus dikasih tahu, nih polis saya ini, kalau meninggal tinggal klaim, gitu ya kan? Oke. Memang beberapa nasabah juga kalau misalkan kita ketemu nasabah, terus nasabah sudah kita presentasikan, terus nasabah bilang, tunggu ya saya tanya istri atau tanya suami, memang kita, oh iya Pak ini kan Bapak ingin menjalankan bisnis, ini adalah sesuatu hal yang penting, memang harus didiskusikan sama keluarga. Kita selalu memberikan nasihat seperti itu. Oke. Terus kalau soal ini Pak, orang trading terus menang nih ya, itu kalau perpajakannya gimana Pak? Nah, memang sudah dari tahun 2008 ini dari Departemen Pajak itu memang sudah melihat, sedang merumuskan apakah bisnis forex ini bisa menjadi objek pajak apa belum. Nah ini sampai sekarang belum ketemu. Tapi memang beberapa nasabah, ayo dong keluarin peraturan pajaknya biar kita nih bisa tahu cara motongnya gimana. Karena kan ya kalau profit ya oke dipotong pajak, terus kalau mereka rugi gimana? Jadi sampai sekarang belum ada ketemu rumusannya. Tapi memang dari PT Monex juga terus tektok ke Bapepti maupun ke pajak bahwa tolong dong dikelirkan jadinya biar nasabah juga tenang. Ada nasabah memang yang didatengin sama orang pajak terus, seenaknya aja orang pajak, ya udah Bapak pokoknya setiap withdraw potong pajak. Lah kalau withdraw-nya withdraw modal, kita lagi loss terus kita withdraw modal. Terus loss-nya gimana ngitungnya? Iya, nah itu yang belum ketemu makanya. Tapi memang nasabah itu menjadi kepentingan, menjadi perhatian juga sih. Oke, jadi seperti yang Anda dengar semua, yang seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Ade, nah itulah kira-kira bedanya trading forex, trading saham dan trading kripto gitu ya. Jadi kalau ada Anda yang tertarik mau coba-coba trading forex seperti biasa, Anda bisa lihat di sini
Link pendaftaran. Link pendaftaran demo, ya. dari saya, atau Anda bisa lihat di kolom deskripsi, saya sudah taruh link yang dari saya, Anda bisa klik, Anda bisa join ya. Nanti join dapat dana virtual ya Pak ya, 10.000, Anda bisa coba-coba latihan trading di situ juga banyak video edukasi gitu ya, sehingga Anda nggak usah takut duit Anda hilang gitu ya. Kalau Anda pemula gitu ya, jangan baru pemula langsung taruh uang ratusan juta trading, itu namanya judi gitu. Makanya Anda coba aja daftar dulu, dapat tadi dana virtual yang 10.000 ya. Ya akan kita bimbing terus Pak, Iya, nanti ada iya. edukasinya. Oke, kira-kira itu aja Pak Ade ya. Terima kasih atas waktunya. Jadi demikian saja Bapak Ibu saudara-saudari lovers and hater. Semoga ini bisa mencerdaskan dan mencerahkan kita semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.